Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita tetap namanya. setia dan Saudara percaya yang kasih, kepadanya. kita Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini tanggal 18 Januari 2023 dengan judul Memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih. Ini adalah satu pertanyaan agar kita bisa telaah dan kita dapat mengerti dan kita bisa menghidupkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, bila mana Bapak Ibu membaca atau mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini berhubungan dengan memberikan atau mengembalikan akan persepuluhan yang adalah milik daripada Allah. Memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih. Sebelum kita belajar, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat rindu dituntun oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat menerapkan dan mengerti bahkan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila mana kita membaca di dalam Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16 bahkan sampai ayat yang ke-24, kita akan menemukan atau mendapatkan akan satu cerita yang menarik, yaitu Elia dan janda di Sarfat. Nah, saudara-saudaraku, perpuluhan diberikan dari pendapatan atau pertambahan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya sebagai manusia. Pertanyaannya, apakah persepuluhan diambil dari pendapatan kotor atau pendapatan bersih? Nah, saudara-saudaraku, di beberapa negara diterapkan pemungutan akan pajak, ya, termasuk kita yang ada di Indonesia. Nah, soal pendapatan kotor atau bersih pada pokoknya itu mencakup konsep apakah kita mengambil persepuluhan atas pemasukan sebelum atau sesudah pajak diambil. Mereka yang wira swasta dapat dengan pasti mengurangi akan biaya usaha untuk menentukan keuntungan bersih sebelum pajak dikurangkan. Nah, saudara-saudaraku, dan banyak anggota jemaat, banyak dari antara saudara dan saya memberikan atau mengembalikan akan persepuluhan dari pendapatan kotor mereka. Namun ada juga dari pendapatan bersihnya atau keuntungan yang didapati dari usaha pekerjaannya. Namun sebenarnya intinya ialah seperti pengalaman daripada janda yang ada di Sarfat. Nah, kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya, ayat yang ke-7, ya, sampai ayat yang ke-16, di mana Elia menemui akan janda ini. Elia meminta
air dari janda. Dan dikatakan bahwa sang janda bersedia untuk mencari air bagi Elia, nabi yang diutus oleh Allah. Dan namun Elia meminta hal lain, yaitu meminta roti daripada janda itu. Dan dikatakan bahwa sang janda memberi keadaannya, memberitahu keadaannya bahwa dia hanya memiliki akan sedikit tepung dan sedikit minyak. Nah, saudara-saudaraku, jadi jika tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit ini dibuat menjadi roti, maka dikatakan bahwa sang janda dan anaknya memakan akan roti itu. Maka dikatakan setelah itu janda dan anaknya akan mati, karena mereka sudah kehabisan akan persediaan akan makanan. Namun kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh janda itu. Nah, saudara-saudaraku, Elia menjanjikan bahwa jika sang janda membuat akan roti terlebih dahulu untuk Elia dari tepung dan minyak yang sedikit itu, maka tepung dan minyak tidak akan habis sampai Tuhan memberi hujan atas bumi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam kisah ini? Apa yang sedang terjadi dalam cerita ini? Apakah kisah ini sedang menggambarkan akan rasa cinta diri daripada Elia? Atau kisah ini sedang menunjukkan akan ujian iman terhadap diri daripada sang janda? Nah, saudara-saudaraku, kisah ini sedang menjelaskan akan ujian iman kepada janda yang ada di Sarfat. Ide tentang persepuluhan diberikan dari pendapatan kotor atau bersih. Dikatakan bahwa terserah kepada masing-masing individu, saudara dan saya, dari hati yang dalam. Jadi tidak harus dipaksa, tetapi itu harus terdorong dari masing-masing hati saudara dan saya. Masing-masing memutuskan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh ada yang menghakimi atau keputusan. Masing-masing adalah keputusan daripada masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-13 dari 1 Raja 17, ayat yang ke-13 dikatakan, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Saudara-saudaraku, ini adalah ujian iman yang dialami oleh janda itu. Namun itulah yang dia lakukan. Dia melayani akan hamba yang diutus oleh Allah, yaitu Elia. Saudara-saudaraku, pelajaran penting bagi kita bahwa setiap orang adalah penilai bagi dirinya sendiri, dan biarkan dia memberi sebagaimana yang direncanakan di dalam hatinya. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, khususnya pada hari Rabu ini, boleh menolong kita sehingga kita yakin, kita percaya bahwa apa yang Tuhan minta,
biarlah kita berikan dengan tulus, sehingga kita juga akan diberkati dan kita akan menikmati akan hidup yang berkelimpahan. Biarlah melalui pelajaran ini hidup kita, iman kita semakin dikuatkan untuk lebih setia kepada Kristus. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.